Sejarah tidak saja diwarnai dengan peperangan yang menakutkan, tetapi juga dihiasi dengan suatu kebetulan yang bisa membuat merinding seseorang. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, Timur Leng, penguasa brutal dan pendiri Kekaisaran Timurid, meneror sebagian besar Asia Barat. Sepanjang hidupnya, ia diperkirakan telah membunuh 17 juta orang, hampir 5% dari populasi dunia, dan menyebut dirinya sendiri sebagai pedang Islam. Pada tahun 1405, Timur Leng meninggal karena sakit saat dalam perjalanan untuk menginvasi dinasti Ming di Cina, dan dimakamkan di kota Samarkand. Lebih dari 500 tahun berlalu, hingga tahun 1941, ketika tubuhnya digali dari makamnya oleh antropolog Soviet Gerasimov, dia melaporkan, ada sebuah prasasti di peti matinya. Tulisan itu berbunyi, siapapun yang membuka makamku, akan melepaskan penyerang yang lebih mengerikan daripada aku. 3 hari kemudian, pada tanggal 22 Juni, Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet, yang pada waktu itu merupakan operasi militer terbesar dalam sejarah. Konfliknya hanya berlangsung selama 4 tahun, tetapi menewaskan lebih dari 20 juta warga Soviet, belum termasuk korban di pihak Jerman, yang mengakibatkan total kematian lebih banyak daripada yang dilakukan Timur Leng. Tetapi sesuatunya semakin aneh, pada bulan November 1942, Timur Leng dimakamkan kembali secara Islam. Kemudian masih dalam bulan yang sama, tentara ke-6 Jerman dikepung di Stalingrad, dan mengakhiri harapan Jerman untuk menang. Meskipun itu hanyalah kebetulan, namun, kutukan Timur Leng adalah salah satu kebetulan yang paling menakutkan dalam sejarah. Will West dan William West. Topik kedua orang ini telah menjadi pembahasan serius dalam bidang investigasi dan dunia detektif sepanjang sejarah. Pria ini bernama Will West, sedangkan pria yang ini bernama William West. Tenang, jangan panik dulu, mereka memang mirip secara nama dan juga wajahnya, keduanya sama-sama narapidana, dan sempat membingungkan petugas penjara. Will West dihukum pada tahun 1903, sedangkan William West dipenjara 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1901. Ketika masuk penjara, petugas McClaughry yang menginterogasi mengira kalau Will West adalah William West. Dan dia pun bertanya, kenapa tidak kapok bikin ulah lagi? Will West pun kebingungan, dan menyangkal kalau dia pernah dipenjara sebelumnya. Tapi petugas memakluminya, karena, mana ada penjahat yang mau mengakui kesalahannya. Namun ketika database dibuka, dia terkejut, mengetahui kebenarannya. Petugas memastikan, dengan menunjukkan biodata dari database ke Will West. Will West berkata, benar itu foto saya, tapi saya tidak tahu di mana Anda mendapatkannya, karena saya belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Ketika McClaughry menyerahkan kartu rekor William West, dia menemukan bahwa itu adalah kartu milik seorang pria yang sudah ada di lembaga pemasyarakatan, yang telah diterima di sana 2 tahun sebelumnya, dan sedang menjalani hukuman seumur hidup karena pembunuhan. Selanjutnya, sidik jari Will West dan William West dibandingkan. Yang mengejutkan, polanya tidak memiliki kemiripan, keduanya sama sekali berbeda satu sama lain, yang memberikan kesimpulan bahwa mereka orang yang berbeda. Sejak saat itulah, pencatatan database menggunakan sidik jari ditetapkan, agar tidak salah dalam mengidentifikasi seseorang. Ramalan Edgar Allan Poe. Penulis dan penyair ternama, yang hidup pada abad ke-19 ini, terkenal berkat kisah-kisahnya yang misterius dan mengerikan. Salah satu karyanya yang terkenal, berjudul The Narrative of Arthur Gordon PM of Nantucket, yang diterbitkan pada tahun 1838. Dalam buku itu diceritakan, PM berada pada sebuah kapal penangkap paus, dan kru yang berada pada kapal itu melakukan pemberontakan. Sebagai tambahan agar dramatis, kapal itu pun terkena badai, sebagian besar awak kapal pun tewas, dan yang lain selamat. Para awak kapal yang selamat, menemukan masalah baru, yaitu perut kosong, namun tidak ada makanan di kapal. Mereka menangkap, menyembelih, dan memakan kura-kura. Namun, kalau hanya memakan kura-kura saja tidak cukup. Jadi, mereka pun mengundi, siapa yang akan berkorban untuk dimakan. Orang yang kena undi bernama Richard Parker, salah seorang pemberontak, dan dia pun dibunuh, lalu dimakan oleh awak kapal yang tersisa. Akhirnya, kru lain pun selamat, sehat walafiat. Sekarang, kita beralih ke dunia nyata. Pada tahun 1884, sebuah kapal bernama The Mignonette, memulai perjalanan dari Inggris menuju Australia. Kapal itu pun dilanda badai di lepas pantai Afrika, dan keempat kru yang selamat, tertinggal tanpa makanan dan air. Mereka pun menangkap, membunuh, dan memakan seekor kura-kura, namun kalau hanya dengan memakan kura-kura saja tidak cukup kenyang. Semenjak mereka kelaparan, akhirnya mereka memutuskan, bahwa salah seorang dari mereka harus berkorban untuk menyelamatkan yang lain. Mereka memutuskan untuk mengorbankan yang termuda dari mereka berempat, yang masih berusia 17 tahun, ditambah lagi dia juga sakit akibat meminum air laut.
Dia pun meninggal, darahnya diminum, dan dia dimakan oleh kru lainnya. Nama pemuda itu juga Richard Parker. Keautentikan cerita ini, yaitu ditemukan 4 hari kemudian, mereka yang selamat, masih memakan mayat pria muda itu. Ketakutan Albert Camus. Seorang playboy dan filsuf terkenal ini, lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga miskin, dalam keadaan tanpa air ledeng dan listrik. Namun, dia berhasil mendapatkan beasiswa, sehingga bisa merasakan bangku sekolahan. Di usia 17 tahun, Albert Camus nyaris saja mati, karena keganasan penyakit tuberkulosis, namun berhasil sembuh setelah setahun beristirahat. Terlepas dari kemampuannya untuk bertahan hidup dan kesuksesannya, tidak banyak orang tahu, kalau Albert Camus selalu dihantui oleh pikirannya sendiri, bahwa dia akan mati pada usia dini. Suatu waktu, Albert Camus mengatakan kepada pacarnya, bahwa dirinya merasakan suatu kuasa kejahatan sedang melayang di udara. Bagi Camus, ketakutan ini menciptakan obsesi terhadap kematian secara umum. Ternyata, rasa takut ini menjadi alasan, mengapa dia selalu membawa serta di saku celananya, sebuah catatan tentang bunuh diri yang ditulis oleh seorang teman Leon Trotsky. Tidak hanya itu, dia juga meminta pacarnya yang berkebangsaan Amerika, untuk mengiriminya majalah bulanan Embalmer. Ini adalah majalah yang menyajikan berbagai isu mengenai kematian, pengawetan jenazah, bahkan diskusi-diskusi tentang bagaimana orang harus merasa sebagai sosok yang masih muda. Hidupnya dihantui oleh rasa takut, dan pesimisme. Walaupun sudah menerima hadiah Nobel, rasa takut akan kematian tidak pernah beranjak pergi dari pikirannya, dan justru dia merasa, hadiah Nobel itu adalah pertanda buruk bagi dirinya. Dia percaya, kalau penghargaan itu akan menjadi cap akhir bagi karir seseorang. Dia juga memiliki motorfobia yang intens, yaitu ketakutan tak wajar terhadap mobil. Bahkan dia juga pernah bilang, aku tidak tahu apapun yang lebih bodoh, daripada tewas di kecelakaan mobil. Alih-alih mengemudi, dia biasanya naik kereta kemanapun dia pergi. Di hari dia meninggal, 4 Januari 1960 pada usia 46 tahun, sebenarnya dia berencana naik kereta ke Paris. Namun, temannya dan pihak penerbitnya, Michel Gallimard, membujuknya untuk berganti ke mobil. Mobil yang dinaikinya kehilangan kendali di sebuah jalan es, membelok, menabrak pohon, dan menewaskannya. Di dalam saku Camus, ditemukan tiket kereta yang tidak jadi dipakai. Seperti yang dia ucapkan sebelumnya, bahwa kecelakaan mobil adalah hal konyol. Sekalinya dia memutuskan untuk naik mobil, dia tewas dalam kecelakaan mobil. Ramalan Mark Twain. Mark Twain mengaku memiliki hubungan khusus dengan komet Halley. Menurutnya, komet itu terlihat pada hari kelahirannya, yaitu pada tahun 1835. Maka dari itu ia memprediksikan, kematiannya akan tiba di saat kemunculan komet Halley selanjutnya. Meski pada saat itu kata-kata yang ia ucapkan hanyalah gurauan belaka, namun siapa sangka, prediksi yang menyeramkan itu benar-benar terjadi. Setelah 74 tahun benda luar angkasa itu terakhir muncul, komet Halley kemudian kembali melewati bumi pada tanggal 20 April 1910. Keesokan harinya, di sebuah rumah di kota Reading, Connecticut, Mark Twain meninggal dunia akibat serangan jantung.